Dan tentu kami mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1, nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Silakan kita akan segera bersiap untuk memulai rangkaian acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kesediaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mempersembahkan tarian Dendang Pantun Pemilu. Tarian ini menggambarkan kebiasaan masyarakat Melayu, baik laki-laki maupun perempuan, yang penuh semangat dan riang gembira menyambut sebuah pesta. Ya, tampaknya memang akan dimulai dalam waktu dekat kampanye damai pemilu 2024 atau deklarasi kampanye damai pemilu 2024. Dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Indo News. Bersama saya Fani Imaniar dan saya juga masih ditemani narasumber saya di studio saat ini, Ketua DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar, untuk sama-sama kita melihat bagaimana jalannya deklarasi kampanye damai pemilu 2024 yang sebenarnya atau sedianya dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Tetapi melihat bagaimana kondisi cuaca di Jakarta yang tampak kurang bersahabat saat ini, pemirsa, acara digeser ke gedung KPU Republik Indonesia. Baik, Bang Michael mungkin juga bisa mengingat-ingat di tahun politik 2019 sebelumnya. Ingatkan saya dan juga pemirsa lagi pelaksanaan dari deklarasi kampanye damai saat itu oleh pasangan capresnya Joko Widodo Ma'ruf Amin dan juga Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ya. Dan Sandiaga Uno saat itu yang berpasangan. Apakah juga seramai dan semeriah ini? Wah, saya dulu jujur aja nggak ikutan acara deklarasinya 5 tahun lalu ya. Ya, tapi ya saya rasa sih pasti juga meriah. Dan ya rasa kebersamaan itu dibangun Selalu ya. selalu ya, dan itu kan yang kita mau jaga juga di acara ini. Jadi bagaimana, tapi gini, lagi-lagi kita kalau misalnya mengambil analogi dari pertandingan sepak bola ya, yang tampaknya memang sering digunakan kalau misalnya dari pernyataan cawapres nomor 01 Muhaimin Iskandar. Caimin juga menganalogikan pertarungan dalam Pilpres 2024 kali ini seperti pertandingan sepak bola. Dan kalau misalnya melihat bagaimana pengalaman kita kalau setiap kali nonton sepak bola, awalnya mungkin ketika lagi tadi toss coin, kemudian saling berjabat tangan, kita bisa melihat bagaimana komitmen dari mereka. Tapi kan ujung-ujungnya hasil dari pertandingan ditentukan dari jalannya pertandingan itu sendiri. Nah, ini berarti kan kita harus melihat bagaimana komitmen mereka dalam kampanye atau sebelum 14 Februari 2024 besok kan. Bagaimana Bang Michael melihat ya, karena lagi-lagi sebelum deklarasi damai ini sudah banyak tadi dugaan kecurangan, terus kemudian saling serang satu sama lain, pendukung lebih tepat yang terjadi di kalangan pendukungnya, terus pertarungan atau adu debat. Tapi yang terjadi juga lagi-lagi oleh pendukungnya gitu, instead dari pasangan capres-cawapresnya. Gimana Bang? Iya Mbak Fani, nah ini memang sangat penting ya, jadi acara deklarasi kampanye damai ini untuk sekali lagi mengingatkan kita bahwa
Ini memang kontes demokrasi, tapi ini negara kita bersama, jadi kita harus bisa jaga baik-baik. Boleh kita beda pendapat, beda gagasan, bahkan beda pilihan, tapi ujungnya kita harus bisa rujuk kembali, begitu. Dan kalau kita lihat tadi analogi pertandingannya dalam olahraga, awalnya jabat tangan, berdiri sama-sama, kalau bola juga ada lempar koin. Tekel-tekelan habis itu. Ya, habis itu kan tekel-tekelan gitu. Iya. Habis itu ya mungkin ada teriak-teriakan, saut-sautan, ada yang kalau ngegolin juga pasti kita selebrasi dan seterusnya begitu. Itu dinamika dari pertandingan yang sehat. Jadi kalau menurut saya ada dalam hal ini ada tensi, ketegangan itu hal yang wajar. Hal yang wajar karena ya itulah demokrasi. Itulah ekspresi masyarakat. Jadi jangan dibatas-batasi juga begitu. Tapi kehadiran wasit jadi penting. Kalau ada yang tackle-nya keterlaluan, ya berarti dia harus kasih kartu kuning, kartu merah. Tapi kemudian bukan berarti kalau setiap ada senggolan dikasih kartu kuning itu juga berlebihan begitu. Karena ya kita paham bahwa namanya lagi berkontestasi pasti ada. Pasti ada gesekan-gesekan. Nah, itulah kenapa ada wasit, ada aturan untuk menjaga jalannya pertandingan ini bisa kita nikmati bersama, hasilnya positif. Tapi yang dikhawatirkan memang kalau wasitnya itu tidak bersikap netral. Kalau ada pihak-pihak yang seharusnya menjaga marwah dari pemilu ini malah justru mendiskreditkan jalannya pemilu. Dan itu yang sudah mulai terjadi sekarang. Nah, itu kenapa keyakinan kami adalah bahwa kalau kita mau pemilu ini damai, harus ada keadilan. Tidak bisa ada perdamaian, kedamaian tanpa adanya keadilan. Kita tidak mau keadilan semu. Kedamaian semu. Kita mau keadilan yang akan bisa menjaga perdamaian begitu. Jadi ya yang paling penting di sini sekali lagi bukan para pendukung, tapi para capres-cawapresnya sendiri dan penyelenggara pemilu yang ada di sana. Dan tadi pagi kan juga ada acara dengan Gakumdu ya, dengan Bawaslu, ada penegak-penegak hukum, ada Kapolri, ada Panglima TNI. Komitmen untuk bisa menjaga netralitas itu sangat penting. Kalau pihak pemerintah atau yang bertanggung jawab tidak bisa bersikap netral, tidak menunjukkan secara meyakinkan dan tanpa keraguan bahwa mereka itu netral dan profesional, ya pasti akan ada gesekan, akan ada keributan. Gitu. Itu yang kita tidak mau. Dan bisa berujung kepada sengketa pemilu. Iya, dan sengketa pemilu kalau kita ingat 5 tahun lalu, bahkan ada korban jiwa. 5 tahun lalu, sengketa pemilunya. Kita tidak mau ada hal-hal seperti itu, makanya kita berharap semua kubu, semua pihak, capres, cawapres, dan pimpinan partai bisa menjaga pendukungnya dengan baik. Jangan sampai tersulut emosi. Tapi juga harus ada komitmen. Iya, tapi itu tetap harus kita upayakan sebaik mungkin gitu. Baik. Bang Michael, kita tahan dulu. Kita juga sudah bergabung bersama dengan satu lagi narasumber dalam Breaking News Sindonews Deklarasi Kampanye Damai atau Kampanye Pemilu Damai 2024 hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantobi yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang, sore maksud saya, Bang Alwan. Oke, Bang Alwan apakah sudah tersambung? Baik, tampaknya kita masih harus memperbaiki lagi sambungan sambil menunggu kehadiran Alwan Ola Riantobi selaku Direktur Eksekutif Kata Rakyat. Oke, saya sapa sekali lagi Bang Alwan, selamat sore. Bang Alwan, Bang Alwan, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak. Oke, sudah tersambung ya. Bang Alwan, langsung saja kalau begitu. Ekspektasi Anda terkait dengan bagaimana jalannya kampanye pemilu damai 2024 ini, mengingat ya ada beberapa dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Saya sebenarnya memahami satu kegelisahan bersama ya. Yang pertama adalah kalau kemudian 2019 itu kita berada pada situasi kampanye dan pemilu kita yang mengalami sebuah polarisasi ya. Polarisasi yang kira-kira kita sama-sama ingat bahwa muncul polarisasi cebong dan kampret di 2019. Nah, hari ini rasa-rasanya isu polarisasi itu kemudian termitigasi dengan baik ya. Termitigasi dengan baik dengan adanya pemilu dimaknai sebagai sebuah ruang integrasi. Tetapi kita kemudian dihadapkan pada satu ancaman besar bahwa
pemilu kita secara mekanistik dia berjalan dengan baik, tetapi juga kita dihadapkan pada problem netralitas penyelenggara pemilu, Nah, netralitas kekuasaan. Nah itu kemudian berada pada dimensi kerawanan yang paling tinggi dalam pemilu 2024 mendatang. Nah mudah-mudahan bahwa deklarasi kampanye damai kita yang masa 75 hari itu juga mampu memitigasi dan meredam adanya netralitas yang kemudian tidak banyak memberikan pengaruh pada pemilu 2024 mendatang. Karena saya mengingat betul bahwa masa kampanye yang 75 hari itu juga bagian dari upaya untuk mencegah tidak terjadinya polarisasi yang berkepanjangan. Karena kampanye yang waktunya terlalu banyak, terlalu panjang juga membangun polarisasi yang terlalu panjang, akhirnya diputuskan dengan 75 hari. Nah, 75 hari ini mampu mengatasi polarisasi, tetapi kita berada pada satu dimensi kerawanan pemilu kita yang sangat tinggi, yaitu dimensi netralitas, baik netralitas penyelenggara, baik netralitas netralitas ASN, netralitas kekuasaan, TNI dan Polri, itu menjadi satu dimensi yang perlu dimitigasi oleh kita semua. Nah itu satu hal yang menurut saya perlu disoroti atau kemudian menjadi satu kegelisahan kita dalam upaya memaknai pemilu kita memasuki tahapan kampanye, yang tahapan di mana semua orang akan berkontestasi, 3 pasangan calon kita akan memberikan gagasan, memberikan peran, memberikan ide, dan masyarakat pemilih dalam hal ini mampu menilai, mampu memberikan pilihan dan menentukan pilihan, berharap pemilu sesungguhnya menjadi ruang integrasi, tidak menjadi ruang disintegrasi, dan harapan bersama kita adalah komponen kekuasaan stakeholder kita juga mampu memberikan satu kekuatan yang sangat positif. Saya kira demikian, Mbak. oke, berarti secara tidak langsung kualitas kemudian juga presiden atau citra baik dari aparat pihak-pihak atau lembaga yang memang seharusnya netral seperti pemerintah, ASN, perangkat desa maupun juga TNI Polri, ini bisa kita lihat dari bagaimana sikap mereka atau sepak terjang mereka ketika pelaksanaan pemilu 2024 ini. Begitu, Bang? Betul, karena memang pemilu ini kan melibatkan banyak pihak, ya. Tidak hanya penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, tetapi melibatkan media, melibatkan stakeholder, TNI, Polri, dan juga banyak komponen yang lain, masyarakat sipil kira-kira. Nah, semua komponen yang kemudian terlibat dalam pemilu sesungguhnya menjaga ruang bahwa di mana saya perlu melakukan ini dan mana perlu saya tidak boleh melakukan itu, kira-kira begitu. Dimensi itu kan yang kemudian kita sebut sebagai dimensi integritas, dimensi netralitas, karena semua sudah punya tupoksi masing-masing. Nah kita berharap bahwa tidak ada ruang untuk kita menggunakan kekuasaan kita untuk mendorong kekuasaan itu menjadi ruang yang tidak netral. Kira-kira itu sesungguhnya, karena semua keterlibatan itu akan terpotret, dan keterlibatan kita sebagai ruang partisipatif sesungguhnya menempatkan pada dimensi integritas, tidak hanya sebagai keterlibatan semu, tetapi juga dimensi netralitas, dimensi integritas itu juga ditempatkan pada posisi yang paling tinggi. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Bang Michael ada tanggapan? Ya, saya setuju ya bahwa memang yang paling penting sekarang ini adalah untuk mendapatkan pemilu yang damai ini penegak hukumnya, kemudian penyelenggaranya itu harus bisa bersikap netral. Dan kalau pemilu itu diawali dengan banyak sekali desas-desus atau isu persepsi yang menguat dari hari ke hari ini bahwa ada pihak-pihak yang tidak netral, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ini bisa menciderai keseluruhan terlaksananya pemilu. Jadi harapan kami sama, kami berharap bahwa
pemerintah bisa bersikap netral, kemudian penyelenggara pemilu juga bisa bertindak secara profesional. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dengan fasilitasi kekuasaan, dan itu yang akan menjaga supaya pemilu bisa damai. Sekali lagi, pemilu itu damai kalau ada keadilan. Karena kami tidak mau kedamaian yang semu, kedamaian yang seolah-olah mau diciptakan dengan adanya suatu ketidakadilan. Jadi yang harus kita pastikan dulu ada adil, aturannya jelas, wasitnya jelas, jalannya pemilu akan jelas juga. Nah, jika tidak, sebagai calon legislator juga? Ya, jika tidak ya saya masih berharap dan saya punya optimisme bahwa di berbagai lembaga pemerintahan termasuk di penyelenggara pemilu banyak orang-orang yang ingin agar semua ini berjalan dengan adil, dengan profesional. Banyak yang mengkhawatirkan kalau ada oknum-oknum tertentu yang punya otoritas yang kemudian mengarahkan, mewajibkan begitu. Tapi saya yakin bahwa bangsa ini lebih besar, lebih kuat daripada sekedar oknum-oknum tertentu. Bahwa pemerintahan lebih kuat daripada sekedar 1-2 orang yang mungkin merasa punya otoritas untuk bisa melakukan agenda-agenda kepentingan pribadi ataupun keluarganya. Bahwa sebenarnya ada satu kekuatan besar masyarakat yang bisa menjaga ini bisa adil. Baik, Bang Michael, sorry banget saya potong. Bang Alan kita potong, kita dengarkan dulu pembacaan doa ya. Hadiratmu, karena pada siang hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bisa menyelenggarakan acara deklarasi kampanye damai 2024 dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Harapan kami semuanya, kiranya Engkau membimbing dan mengingatkan kami untuk selalu setia memegang janji luhur dan komitmen mulia kami untuk menjalankan kampanye secara damai dan penuh kekeluargaan sebagai sesama warga bangsa. Ya Allah, Ya Wali, Ya Nasir, insya Allah besok hamba-hamba terbaik-Mu yang terpilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia akan memulai kampanyenya, memperkenalkan visi, misi, dan program terbaiknya di hadapan segenap warga bangsa kami. Kami mohon anugerahkanlah ketegaran dan kesehatan yang prima kepada mereka, agar mereka bisa melaksanakan kampanyenya dengan tenang, damai, sejuk, dan penuh keberkahan. Jadikanlah kegiatan kampanye damai ini sebagai sarana pembelajaran dan literasi politik bagi segenap warga bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari berbagai hal dan eksiden yang bisa mencederai seluruh rangkaian kampanye damai kami, sehingga bangsa dan negara kami betul-betul bisa menjadi contoh terbaik di dalam proses berdemokrasi yang indah. Ya Allah, Ya Halim, Ya Ghafur, hamba-Mu sudah mempersiapkan semaksimal mungkin yang terbaik di dalam penyelenggaraan kampanye damai ini. Tetapi hamba-Mu sebagai manusia biasa tentu memiliki keterbatasan. Engkau Tuhan yang Maha Sempurna. Kami mohon kiranya Engkau selalu mendampingi kami semua agar hajat besar bangsa kami benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ampunilah segala kekurangan, keterbatasan, dan kekhilafan kami. Semoga semua apa yang kami lakukan dicatat sebagai amal ibadah yang tulus dari-Mu, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.